Visi misi pemerintah Aceh yang diformulasikan dalam terminologi Aceh Tro telah memfokuskan kemandirian pangan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu pada tahun 2020 ini, pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan kemandirian pangan dengan titik fokus melibatkan seluruh partisipasi masyarakat pedesaan dengan mengadakan program pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius agar pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA ini dapat memberikan dampak positif dalam menjamin kebutuhan gizi masyarakat sekaligus mengurangi pengeluaran belanja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengatasi krisis pangan serta menjaga stabilitas harga melalui keterlibatan kerjasama kelompok wanita tani pedesaan. Jadi harapan kami ke depan kepada masyarakat khususnya wanita tani yang ada di kampung-kampung untuk menggerakkan gerakan pemanfaatan lahan pekarangan. Mari kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan supaya semua ibu-ibu wanita tani, terutama ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung dapat menyediakan sayur di halaman dan pekarangan mereka sendiri. Dalam tahun 2020 ini, bidang konsumsi pangan Dinas Pangan Aceh terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok wanita tani serta masyarakat pedesaan di 23 kabupaten kota se-Aceh tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA bagi masyarakat pedesaan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan bibit, rumah bibit, dan pupuk bagi penerima bantuan, baik yang bersumber dari dana APBN dan APBA, diantaranya bantuan untuk 154 kelompok wanita tani yang didanai dari APBN. Sedangkan melalui dana APBA, melibatkan 120 kelompok wanita tani dengan sasaran kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Bahkan melalui program pemanfaatan pekarangan dan pengenalan pangan B2SA ini, ada beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai demplot untuk sarana pembelajaran bagi warga pedesaan. Seluruh kabupaten kota sudah kita berikan model pemanfaatan pekarangan ini yang 23 kabupaten kota ini semua mendapat, ada yang 3 kelompok, ada yang 4 kelompok, ada yang 5, ada yang 7 kelompok. Terutama daerah-daerah yang memang sudah dipetakan ini untuk menjadi yang mendapat bantuan. Kok bisa berkelanjutan ini, jadi kami mau tanam dengan macam-macam sayuran. Tomat, ada cabai, ada terong, ada kacang panjang, gambas, ada juga ini kacang buncis. Jadi banyak yang kami tanam. Kelompok wanita tani yang diberi nama Mawar ini cukup semangat dan aktif dalam mengupayakan pembudidayaan berbagai jenis tanaman yang kaya sumber gizi dan bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi sumber pangan dan nilai tambah ekonomi keluarga. Beragam jenis sayuran yang ditanami ini dikelola secara berkelompok. Bahkan kelompok wanita tani Mawar ini juga melakukan penanaman aneka jenis sayuran dengan sistem hidroponik yang sangat aman dikonsumsi karena tanpa menggunakan pestisida atau pola tanam dengan sistem organik.
Dinas Pangan Aceh yang didampingi tenaga ahli dan Dinas Pangan Aceh Jaya secara rutin melakukan pengawasan dan bimbingan kepada seluruh kelompok wanita tani penerima bantuan. Seperti salah satunya di lokasi kebun bibit Desa Padang Datar, Kecamatan Krung Sabi, Aceh Jaya, dengan harapan program pemanfaatan pekarangan pengembangan pemanfaatan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA ini akan terciptanya kawasan pedesaan yang kaya sumber pangan. Dengan yang ada ini maka sayur-sayuran dapat dijual ke pasar dan juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Nah, selain panen dan bibit-bibit tanaman yang ada di Demplot ini, kami pun sebagian ada kami jual, jadi kan menambah kas kelompok. Gampong Datar Luas, Kecamatan Krung Sabi, Aceh Jaya menjadi salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai kebun bibit pengembangan pemanfaatan pekarangan konsumsi pangan B2SA yang dikelola kelompok wanita tani Setui. Fokus kegiatan yang lebih ditekankan kepada kelompok wanita tani Setui ini adalah budidaya tanaman hidroponik. Sebelumnya, kelompok wanita tani Setui ini belum mengetahui persis manfaat dan budidaya tanaman hidroponik. Akan tetapi setelah adanya edukasi dan bimbingan dari Dinas Pangan Aceh serta konsultan tenaga ahli Nakasipan dari Dinas Pangan Aceh merasa sangat antusias untuk mengembangkan pola tanam hidroponik karena lebih terjamin dari sisi higienis maupun kualitasnya. Nah ini Bu, apa perbedaan antara hidroponik dengan konvensional? Yang ditanam di tanah itu nama itu adalah konvensional. Sedangkan ini hidroponik. Perbedaan di mana? Kalau hidroponik tidak menggunakan media tanah. Sedangkan di konvensional menggunakan media tanah. Apa kelebihan lagi? Ini sehat. Rasanya gurih. Udah pernah lihat panen ini? Nah, rasanya beda kan? Rasanya gurih. Kemungkinan tidak menggunakan pestisida itu tinggi. Tidak ada semprot-semprot. Nah, gurih, sehat, mudah untuk dipanen. Dinas Pangan Aceh sangat berharap bantuan yang diberikan ini mampu meningkatkan nilai tambah masyarakat pedesaan, sekaligus terjaminnya gizi masyarakat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kami mengharapkan dari bantuan pemerintah yang sudah diberikan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama untuk yang kebun bibit harus betul-betul diperlakukan sebagai rumah bibit, dan juga di Demplot. Demplotnya juga ini harus betul-betul menjadi tempat pembelajaran, menjadi contoh bagi ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan pekarangan. Program pengembangan pemanfaatan pekarangan konsumsi pangan B2SA lainnya juga dilaksanakan di Desa Pasi Tebe, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya. Kegiatan yang melibatkan kaum wanita yang tergabung dalam kelompok wanita tani Bungong Dusun ini juga diarahkan memanfaatkan lahan pekarangan kosong di sekitar pemukiman warga melalui pengembangan aneka jenis tanaman sayuran. Semangat kelompok wanita tani Bungong Dusun dalam mengelola lahan pekarangan ini mendapat apresiasi dari Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya, karena lahan yang semula terlantar kini telah subur dan mampu berproduksi. Ini salah satu contoh di daerah kami yang ini di Pasi Tebe, Kecamatan Pasiraya. Ini sedang dilakukan di salah satu tempat demplot penanaman sayuran.
dan juga dilakukan oleh pihak kelompok wanita tani pembibitan bibit sayur. Jadi untuk masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan ada di desa ini, untuk desa sekitar dan bisa jadi untuk kecamatan yang lain, di sini bisa diambil atau dimanfaatkan bibit yang ada di sini untuk diserahkan ke warga lain. Dukungan Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Jaya dalam bentuk pemberian bantuan bibit, pupuk maupun rumah bibit menjadi dorongan dan stimulus bagi kelompok wanita tani Bungon Dusun karena hasil panen yang telah dicapai mampu memberikan nilai tambah perekonomian. Sebelum ada KRPL ini, apa-apa aja kami kan harus butuh modal lah sehari-hari. Tapi karena dengan ada bantuan dari Dinas Pangan ini, masalah perekonomian kami ini udah terbantu lah istilahnya. Program yang sama juga dilaksanakan di Desa Lok Guci, Kecamatan Pasiraya oleh kelompok wanita tani Selangan. Kegiatan pengembangan pemanfaatan pekarangan konsumsi pangan B2SA ini mendapat dukungan dari Kecik setempat karena telah mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, khususnya dalam mengusahakan ketersediaan pangan yang memiliki ragam sumber gizi. Aneka jenis sayuran yang ditanami kini telah membuahkan hasil dan siap panen. Harapan saya kepada kelompok RPL Kampung Lok Guci, saya harap jangan jenuh dan bosan dalam mengelola kebun ini agar supaya menjadi motivasi juga pendapatan keluarga, walaupun sekecil apapun sudah membantu keluarga per keluarga. Program pengembangan pemanfaatan pekarangan konsumsi pangan B2SA ini pada intinya untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui keterlibatan masyarakat, yang hasilnya tidak hanya dikonsumsi untuk pribadi dan keluarga, namun hasil panennya pun dapat dijual untuk menambah penghasilan kelompok dan keluarga. Hasil produksi yang telah dipanen kelompok wanita tani akan semakin bernilai melalui sentuhan kemasan untuk menjaga kualitas lebih higienis dan aman dikonsumsi.